Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal siang menjelang sore. Seperti biasa, karena saya menjanjikan PP, akan saya kupas tuntas PP untuk kalian. Kondisi market lagi turun gini hanya satu minggu saja, weekend, dan kemarin yang di grup sudah saya sampaikan, nanti kalau mau masuk nunggu minggu sore sampai Senin pagi. Itu yang trade. Kalau nanti Senin malam lompat berapa persen saja, kalian bisa TP yang bermain scalping. Kondisi turun begini ini salah satu juga untuk uji coba daripada koin yang kita holding mampu bertahan nggak. Makin nampak jelas PP tetap bertahan. Bahkan video pagi tadi sudah saya sebutkan, ada 7 koin yang dipromokan baik airdrop, resell, sampai di exchange Indo pun ikut memodali, dalam arti memberikan airdrop sampai ada yang 100 juta, 50 juta dibagi-bagi untuk supaya koin itu ramai terkenal. Dengan kata lain, promo nanti membagikan 50 juta sampai 100 juta, barangkali adopsinya lebih dari miliaran, kan perhitungannya begitu. Akan tetapi kondisi market jatuh gini, malah koin itu tambah hancur. Dan ini makin yakin menambahkan diri saya pribadi ya, ini makin yakin meyakinkan saya bahwa PP sudah nampak jelas akan jadi koin yang terkuat, bisa jadi rajanya meme coin ataupun BTC-nya meme coin. Itu narasi pandangan Mas Bro pribadi. Kalian bisa percaya, bisa enggak, dan tentunya saya ingatkan risikonya dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa juga habis-habisan mendadak. Jadi semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Langsung akan saya bahas di sini. Ada meme coin yang menarik minat whale crypto di bulan November ini. Apa yang terjadi? Pilihannya apa? Ternyata PP. Kondisi turun gini itu semua hanya manipulasi. Bahkan ada manuver dari whale secara bersamaan besar-besaran transfer koin ke bursa-bursa untuk bikin nakut-nakuti trader. Yang namanya ini game murni. Kalau sudah pada CL, terlempar dari lapangan kripto, market cap-nya sudah kecil, volumenya kecil, ya di situ harga turun, whale serok, dipam ke atas lebih ringan. Ya, jadi whale tidak takut digunting retail. Retail dapat CL toh, kemudian pas di atas retail biasanya terpancing masuk ataupun investor yang lain. Disitulah whale gunting lagi. Bener-bener ya. Meme coin yang menarik minat whale crypto di awal November. Ruang meme coin mengalami awal yang sulit di bulan November dengan penurunan sebesar 17,7% dalam seminggu terakhir. Salah satu penurunan terbesar, banyak meme coin yang market cap-nya kecil yang masih mampu bertahan. Di sini ada PP. Pergerakan para whale, aliran dana dari investor cerdas, smart money, dan sinyal pantulan jangka menengah menunjukkan bahwa koin PP masih berpotensi mengejutkan para trader dalam beberapa hari ke depan. Ya, kita bahas di sini. PP adalah salah satu meme coin yang patut diperhatikan pada bulan November yang mengejutkan. Koin ini telah turun 44% dalam 30 hari terakhir, menjadikan salah satu yang paling merugi di antara koin meme lainnya. Akan tetapi meski begitu, beberapa pergerakan on-chain menunjukkan bahwa PP tetap layak dipantau di bulan ini. Investor berpengalaman, smart money, dan whale besar tampaknya memanfaatkan penurunan harga PP untuk memborong. Selama bulan
Oktober dan November ini dompet Smart Money meningkatkan kepemilikan PP mereka sebesar 27,24%. Kini menyimpan sekitar 1,91 triliun token. Sementara itu, para whale menambahkan kepemilikan mereka sebesar 0,88% dengan total 306,83 triliun token. Gila. Ini yang terjadi. Jadi naik turun itu ada yang ngontrol market, namanya Smart Money dan whale besar. Ini kurang ajar benar. Di saat turun membeli sampai 27,24%. Gila. Sampai hampir 2 triliun kawan tokennya. Sementara itu whale lain menambahkan kepemilikan whale saja cuma 0,88%. Artinya Smart Money ini betul-betul wah gemblung ya, dengan totalnya aja sampai 2 triliun token. Ini untuk whale menambah kepemilikan dengan total 306,83 triliun. Jadi apa yang ditakutkan koin PP? Nggak ada, salah saya. Secara keseluruhan ini berarti ada tambahan sekitar 3 triliun token PP senilai lebih dari 16 juta dolar. Sinyal kuat adanya kepercayaan baru terhadap token PP. Dari sini, teknikal harga PP saat ini berada dalam pola falling wedge, sebuah formasi yang dianggap bullish jika garis tren atas berhasil ditembus. Saat ini PP bisa meledak ke atas yang sangat kuat. Wah, mantep. Jadi potensinya akan pump gila-gilaan ini. Ya, kita harus sabar. Pokoknya harus sabar ya. Itu aja, mungkin nggak usah lama-lama, nanti bosen juga kalian. Cuma saya akan menyampaikan bahwa ada 3 koin yang pantas untuk kalian holding sampai siklus berikutnya. Mumpung masih awal, kalian masih membeli di harga bawah, masih membeli di harga awal, karena itu real project biasanya membutuhkan waktu 1 siklus. Yang beli sekarang mungkin bisa jadi nanti beberapa tahun mendatang akan naik puluhan bahkan ratusan kali. Yang lain jangan ya, khusus 3 koin ini. Satu adalah fun ya, real project yang untuk membuat koin meme di jaringan Solana. Yang kedua adalah DEX yang memang didukung sama GZ Binance Aster yang ternyata nyaingin daripada Hyperliquid, sama-sama jurusan atau basic DEX. Kemudian yang ketiga, blockchain yang dirancang khusus stablecoin dengan 0 gas fee adalah XPL. Itu koin itu ya. Itu yang real project. Kalau koin-koin meme koin tadi yang saya sebutkan, banyak yang 7 koin tadi sangat berbahaya. Ya, sekarang makin hancur. Jadi koin itu ada yang bisa bermasa panjang sampai siklus depannya, ada yang akan rontok di tengah jalan ketika market lagi kendor. Itu, jadi waspada, hati-hati. Dari tahun 2013 hingga sekarang yang mampu bertahan di papan atas ya Shiba, Doge, dan PP. Yang belum naik sampai 1 juta%, belum mengalami fase all season, belum mengalami bull market dengan didukung GZ adopsi sampai 62% pasokan PP adalah GZ. Sementara sepanjang sejarah yang paling rendah saat ini adalah pasokan PP di bursa hanya tinggal 20% saja. Artinya ketika nanti euforia, ketika nanti all season, ketika nanti FOMO, saya yakin ledakannya akan parabolik. Kita harus cerdas, data on-chain. Ternyata dengan penurunan seperti ini, Smart Money menambahkan yang cukup besar sampai totalnya ada 3 triliun PP. Dan tentunya akan saya serempetkan dengan yang namanya alam, karena kita hidup di dalam alam. Musim itu selalu berputar, selalu berganti, tidak mungkin hanya 1 musim. Nanti juga ada bosennya, dengan tentunya kita sabar. Musim BTC belum selesai, BTCD-nya masih di atas. Saya rasa nanti musim BTC akan berpindah ke musim altcoin dengan ditandainya
sekarang di data on-chainnya banyak yang saat ini menjual BTC, gretak trader, ternyata mereka dibelikan ke Ethereum. Musim BTC tetap ada berlalunya. Seperti ketika kita musim durian, nggak mungkin musim durian terus. Setelah musim durian, maka akan bergeser di musim rambutan. Sama aja, setelah musim BTC usai akan pindah ke musim altcoin. Kecuali musim kawin, ada terus. Musim kawin ada terus. Ya mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin, tidak ada musim yang selamanya itu nggak ada. Musim selalu berganti. Cuma kita tinggal sabar dan ngikuti permainan yang ada. Mereka semua dikontrol. Ada perang, ada bom, ada apa istilah nuklir, tetek bengek di Timur Tengah. Itu semuanya kambing hitam. Tidak ada berita apapun. Kalau mereka ingin turun hancurkan ya hancur. Tidak ada istilah barber. Tapi kalau mereka niat angkat, harga juga akan mengangkat. Karena pada dasarnya yang mengangkat itu adalah uang, bukan bank bom sana-sana. Secara fundament US Freeport di 1 Desember. Dan tentunya pemangkasan suku bunga berlanjut ya. Mungkin itu aja, tetap saya ingatkan sekali lagi, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan, bisa habis dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.